Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Gazar dari kelas IF4703. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal dari tugas CLO3 kalkulus lanjut. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Soal pertama. Di soal pertama ini kita disuruh untuk mencari titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Nah, pertama kita turunin dulu persamaan tadi ya. Berarti yaitu ini berarti turunan itu 0 sama dengan 2X plus 2. Setelah kita mencari turunannya ini, 2X ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi min 2X sama dengan 2. Berarti kita menemukan X nya itu min 1. Sekarang kita udah menemukan nih titik X nya. Sekarang kita X tadi min sama dengan min 1 kita masukin ke X kuadrat plus 2X plus 2. Kebersamaan tadi berarti min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 ditambah 2. 1 kuadrat berarti kan 1 ditambah min 2 plus 2. Hasilnya berarti Y nya itu sama dengan 1. Dari hasil ini kita menemukan titiknya itu berarti min 1,1. Ini ya. Oke, lanjut. Setelah kita menemukan titiknya, kita cari nilai kelengkungannya, yaitu dengan menggunakan rumus mutlak Y double aksen atau turunan kedua per 1 plus Y aksen kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini teman-teman. Nah, kita masukin nilai-nilai yang telah tadi kita temukan itu. Berarti di sini Y double aksennya itu 2 ya. Turunan keduanya itu nilainya 2. Turunan pertamanya itu kan 2X plus 2, berarti turunan keduanya itu 2. Jadi Y double aksennya 2 per 1 ditambah Y aksen. Y aksennya itu 2X plus 2. X-nya itu kita masukin min 1. Berarti Y aksennya itu 0. Berarti kita jabarin aja ya. Berarti 2 dikali min 1 tambah 2. Kedua ini 3/2. Berarti di sini kita langsung hitung aja. 2 per 1 tambah 2 kali min 1 min 2 tambah 2 berarti 0. Jadi ini nilainya itu 2 per 1 hasilnya itu. Ini udah 1 tambah 0 berarti 1. Jadi 2 per 1. Nah, kita menemukan nilai kelengkungannya itu berarti 2. Oke, next lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 itu saya punya soal, saya diberikan soal itu diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi X, Y diberikan oleh T X, Y sama dengan 1000 min 4X kuadrat min Y kuadrat plus 10Y. Nah, pertanyaan itu disuruh untuk mencari ketinggian maksimum dari T X, Y dan terjadi pada titik X, Y yang mana, dan gambarkan semua titik X, Y yang memberikan ketinggian 1000. Di sini saya akan menjawab yang A dulu, mencari ketinggian maksimum dari X, Y dan terjadi di titik X, Y yang mana. Ya, yang pertama kita cari titik stasioner dulu, berarti yang kita turunin yang X dulu, berarti Fx itu sama dengan
yang X itu kan cuma min 4X kuadrat. Nah kita turunin yang min 4X kuadrat, jadinya min 8X. Nah fx nya itu kan 0 sama dengan min 8X. Nah berarti dipindah ke kiri, jadi X sama dengan 0. X nya sudah ketemu. Lanjut kita turunin yang Y nya. Fy sama dengan min yang Y itu kan ada min Y kuadrat plus 10Y. Kita turunin berarti dia jadi min 2Y plus 10. Terus min 2Y nya kita pindah ke kiri, jadi 2Y sama dengan 10. Y berarti sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah dari sini kita tahu titiknya itu berarti ada di 0,5. X, Y nya, titik X, Y nya itu berarti 0,5. Selanjutnya setelah kita menemukan titik ini 0,5, 0 nih X, Y nya 5, kita masukin ke dalam persamaan ini untuk mencari ketinggian maksimumnya. Kita masukin berarti 1000 sama min 4 dikali 0 kuadrat min 5 kuadrat plus 10 dikali 5. 1000 dikurangin, ini 4 kali 0 berarti kan 0. 1000 dikurangin 0 dikurangin 25 ditambah 50. Nah kita selesain, berarti 1000 kurangin 0, 1000 dikurangin 25 min 25 tambah 50 berarti dapat 25. Berarti jawabannya 1025. Jadi hasilnya sama dengan 1025. Jadi ketinggian maksimumnya itu ada di 1025. Itu yang A. Sekarang lanjut ke yang B. Oke, lanjut ke nomor 2 yang B. Di nomor 2B ini kita disuruh untuk menggambarkan semua titik X, Y yang memberikan ketinggian 1000. Nah, pertama kita tulis dulu tadi persamaan yang di awal, yang 1000 min 4X kuadrat min Y kuadrat plus 10. Berarti 1000 min 4X kuadrat min Y kuadrat plus 10Y. Ini karena tadi diminta nilainya itu kan pada ketinggian 1000, berarti nilainya kan 1000 sama dengan 1000. Nah 1000 nya itu bisa kita coret. 1000 ini bisa kita coret, jadi habis itu kita sama dengan 0 terus dikali negatif, berarti dia jadi 4X kuadrat plus Y kuadrat min 10Y sama dengan 0. Nah dari sini kan kita tahu nih, ini bentuk persamaan elips. Dari persamaan ini kita pindahin yang Y kuadrat, Y dengan Y dan X dengan X, jadinya Y kuadrat min 10Y sama dengan min 4X kuadrat. Karena ini sama dengan elips, jadi kedua ruas kita bisa tambahin 25 dan 2, sebelah kiri 25, sebelah kanan juga 25. Jadi Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan min 4X kuadrat plus 25. Nah dari persamaan dari yang Y ini bisa diubah jadiin faktor, jadi Y min 5 kuadrat. Y min 5 kita bisa nentuin jadi ini Y min 5 kuadrat sama dengan min 4X kuadrat plus 25. Nah setelah itu yang min 4X ini kita bisa pindahin ke kiri, jadinya Y min 5 kuadrat plus 4X kuadrat sama dengan 25. Nah sekarang kita cari titiknya itu. Pertama yang X nya ini kita misalkan 0 dan Y nya ini
kita misalkan pokoknya dia itu hasilnya sama dengan 25 ini. Berarti misalkan x-nya 0, y-nya itu pertama 10 kurangi 5 kan 5 kuadrat jadi 25, y-nya 10. Terus yang kedua misalkan x-nya 0, berarti kita dapat karena y-5 ini kan kuadrat, y-5 ini kan kuadrat, berarti dia misalkan kita masukin kita masukin 0, dia kan kuadrat, jadi mau gimana hasilnya pasti tetap positif. Jadi y-nya kita masukin 0. Nah, jadi yang pertama y pertama itu 10, jadi 10 kurangi 5 kan 5 kuadrat 25, yang y-nya 0 min 5 dapat min 5 kuadrat jadi 25 juga. Selanjutnya kita cari dimana yang y-nya ini kita buat 0, yang y-nya ini kita buat hasilnya 0, dan x-nya ini yang hasilnya 25. Berarti misalkan y-nya itu 0, berarti y-nya itu yang pembuat 0-nya berarti 5, y-nya 5, x-nya itu gimana caranya itu hasilnya harus sama dengan 25. Berarti kita bisa dapat x-nya itu 5/2, karena 5/2 kuadrat kan 25/4, 25/4 dikali 4 jadi 25. Terus yang y-nya 5 kurang 5 jadi 0. Karena dia 4x kuadrat ini juga, karena 4 yang x ini juga kuadrat, jadi dia bisa positif biasa negatif x-nya. Jadi y-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan min 5/2. Ini titik-titiknya. Selanjutnya dari titik-titik ini kita masukin ke garis bilangan ini. Kita masukin. Kita gambar bentuk elipsnya, berarti yang pertama 0,10 di sini. 0,10. Terus 0,0 berarti di sini. 0,0. Terus ada 5/2,5. 5/2 berarti kan kira-kira di sini ini 5/2. Ini 5. 5/2 itu kan 2,5 ya. 5/2,5. Terus yang terakhir min 5/2,5. Di sini. Min 5/2. Nah, ini udah kita titik-titikin. Sekarang kita buat lingkaran, kita tarik garisnya. Dia akan membentuk lingkaran apa bentuknya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk lingkarannya, bentuk elipsnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.